Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di minggu ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh berjumpa kembali di minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak, Engkau beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami semua yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan hadirat-Mu, biar Roh Kudus-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa saat Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami, ada kuasa, ada berkat, ada rahmat, ada anugerah Tuhan yang boleh dicurahkan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah lewat ibadah online kami nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Hallelujah.
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di jalanku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalam selamaku hidup, ku mau menyembahmu. Amin. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang demikian. Ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekarang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan sukacita bersama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selamamu ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada menyampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Silakan dulu kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari dengan iman saudara kita naikkan pujian. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman saudara katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada pagi ini kita bersyukur kita boleh kembali sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami kembali boleh bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami akan mendengar dan kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami memahami, mengerti dan melakukan akan firman-Mu. Berkatilah waktu ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya. Silakan Bapak Ibu menyimak dan memperhatikan. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab jika waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepadamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal ini seperti kamu tahu telah terjadi. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, di mana ini adalah surat yang ditulis oleh
Paulus kepada jemaat di Tesalonika ya. Jadi kita akan belajar tentang beberapa hal dalam kebenaran firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini, tentang bagaimana situasi pelayanan Paulus pada saat itu, di mana dia mengalami masa-masa sulit, dia mengalami masa-masa sukar, bahkan dia mengirim Timotius untuk membantu dia di dalam pelayanan ya. Namanya dalam pelayanan tentu bukan sesuatu hal yang mudah, tentu banyak kendala, banyak masalah yang mereka hadapi. Namanya kehidupan tentu tidak luput atau tidak akan pernah ada yang hidupnya itu tidak pernah ada masalah. Tentu masalah dan kehidupan itu sering atau berjalan beriringan. Kadang sebelum kita mendapatkan kebahagiaan, kadang kita mendapatkan kesusahan, kadang kita mendapati berbagai banyak masalah ya. Karena itu tadi, kesusahan adalah bagian dari hidup manusia. Jadi kesusahan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada orang yang lahir hidupnya baik-baik saja, hidupnya mulus-mulus saja. Setiap orang memiliki pergumulan, memiliki masalahnya tersendiri. Walaupun tidak nampak, mungkin ada orang yang ketika memiliki masalah, mereka bisa mengekspresikannya melalui sosial media, misalnya curhat atau dengan teman dan sebagainya. Nah, bukan berarti orang yang tidak pernah curhat, tidak pernah kita lihat sepertinya tenang-tenang saja, apakah mereka tidak memiliki masalah? Tentu tidak, apalagi saat-saat seperti ini. Tentu saya percaya bahwa saya, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan pun pasti mengalami masa-masa sulit atau masa-masa susah atau masa-masa pergumulan. Setiap orang memiliki pergumulan yang beda-beda. Setiap orang memiliki pergumulan hidup. Setiap orang memiliki masalah dalam hidupnya. Jadi tidak ada orang yang tidak mengalami masalah. Nah, sama halnya dengan Paulus. Paulus juga mengalami banyak sekali masalah dalam pelayanannya. Nah, sama halnya juga dengan kita. Saya yakin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, begitu banyak masalah yang kita hadapi. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang melihat, merasakan kehadiran Tuhan di balik masalah. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masalah kita? Apa sih yang harus kita lakukan di masa-masa sulit, di masa-masa kesusahan? Jadi ada beberapa langkah yang akan kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita menghadapi masalah. Ya, nah sekarang kita akan belajar beberapa hal tentang bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di masa-masa sulit kita atau di masa-masa kesusahan kita. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap kita itu pasti memiliki masalah, memiliki pergumulan ya. Nah, di sini ada beberapa langkah bagaimana kita bisa mengalami Tuhan di masa-masa sulit kita, atau apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Nah, yang pertama, langkah pertama, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di masa kesusahan. Yang pertama adalah terimalah kesusahan dan masalah sebagai bagian dari hidup kita. Kita lihat ayat 3 di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Jadi setiap orang, bahkan Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita ini akan mengalami kesusahannya sendiri. Setiap kita akan mengalami masa-masa sulitnya sendiri. Namun firman Tuhan mengatakan jangan sampai imanmu goyang. Goyang itu artinya berpindah atau tidak stabil ya, atau gampang terombang-ambing. Ketika ada masalah cepat lari atau cepat berpindah. Nah, itu berarti kita goyang. Nah, di sini Paulus menasihatkan kepada Timotius dalam pelayanannya dia sebagai orang muda
untuk tetap tinggal di dalam Tuhan sekalipun masa-masa sulit. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Selalu anggap bahwa masalah atau kesusahan yang kita hadapi itu adalah bagian dari hidup kita yang memang harus kita lewati. Bagaimana kita bisa melewatinya? Yang pertama tentu kita harus melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab sendiri bilang, karena Paulus sendiri bilang bahwa yaitu masalah itu pasti selalu ada. Bagaimana supaya tidak goyang iman kita? Bagaimana supaya kita tidak mudah terombang-ambing? Tentu kita harus memiliki iman yang kuat, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan menjadikan masalah sebagai teman hidup, teman seperjalanan. Karena tanpa masalah kita tidak akan pernah dewasa secara rohani. Karena masalah mengajarkan kita juga untuk semakin dekat sama Tuhan. Masalah mengajarkan kita untuk lebih dewasa lagi dalam melakukan berbagai tindakan. Jadi jangan pernah ketika kita mengalami masalah kita justru menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Tetapi hadapi masalah dan berjalan bersama Tuhan. Jadi langkah pertama adalah terimalah kesusahan sebagai bagian dari hidup kita. Nah, yang kedua, langkah kedua, bagaimana kita bisa menghadapi masa sulit atau masa-masa kesusahan. Yang kedua adalah tolaklah bisikan setan sebagai pintu masuk terhadap iman kita. Kadang ketika kita mengalami masalah, kita suka curhat. Yang pertama itu biasanya kita curhat, ya, bukan malah kita berdoa. Justru ketika kita curhat memang tidak ada salahnya kalau kita curhat, tetapi kadang ketika kita curhat ada orang yang memang mau mendengarkan masalah kita, memang mau berbagi dengan mendoakan kita, tetapi kadang ada orang yang justru ketika kita curhat malah membuat kita bingung. Nah, semakin banyak kata-kata yang kita dengar dari luar itu semakin mempengaruhi keadaan kita, mempengaruhi kondisi iman kita. Nah, tentu ini bukan jalan yang baik. Nah, tapi ketika kita memiliki kesusahan, ketika kita mengalami masalah, yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi jangan pernah kita dibisik-bisiki. Biasa kalau kita ada masalah, kita kayaknya bagus nih kalau saya pergi ke dukun. Nah, kayaknya masalah saya cepat selesai. Kayaknya saya bagus pergi ke orang pintar. Oh, kayaknya saya bagus kalau saya pergi ke teman saya. Nah, itu berarti kita sedang menduakan Tuhan atau kita melupakan Tuhan. Kita justru meminta pertolongan dengan orang-orang yang kita anggap nampak, ya. Tetapi yang penting untuk kita adalah ketika kita mengalami kesusahan adalah datang kepada Sang Pencipta kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang kita hadapi, ya. Di saat masalah datang atau ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita mau bangkit, biasanya bisikan-bisikan itu datang. Biasanya setan itu tidak mau tinggal diam untuk kita meninggalkan dia. Setan itu selalu mencari kawan untuk kita jangan berbalik arah, ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, ya. Nah, ketika Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang sama Tuhan, tetapi iblis itu selalu mengganggu mereka, selalu menggoda mereka sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah bahwa mereka tidak fokus terhadap tujuan Tuhan. Mereka tidak fokus apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka gampang terombang-ambing, gampang mencari jawabannya, ya, karena mereka ingin tahu apakah kalau saya makan buah ini kita akan mati. Iblis bilang tentu tidak. Nah, jadi kadang kita juga ingin selalu mencari jawaban yang secara instan, ya, yang ingin memuaskan hati kita, ingin supaya apa yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita terjawab, tapi dengan cara yang salah. Nah, jadi ketika kita mengalami masalah, datanglah kepada
Tuhan, itu yang penting. Tidak salah kita curhat, tidak salah kita berbagi pergumulan, tetapi yang pertama adalah kita libatkan Tuhan, ya. Nah, jadi ini adalah cara bagaimana kita bisa melewati masa-masa kesusahan, masa-masa dalam pergumulan yang kita hadapi. Langkah berikut yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melewati pergumulan, bisa melewati masalah atau kesusahan yang kita hadapi. Yang ketiga adalah hadapilah kesusahan dan masalah dengan doa. Jadi ini yang Tuhan mau ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita mengalami masa-masa sukar. Karena firman Tuhan mengatakan doa besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita selalu diintimidasi bahwa kita ini orang tidak benar, bahwa kita ini orang yang berdosa dan sebagainya. Kita ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi jangan pernah tidak percaya akan doa, karena doa sangat besar kuasanya. Nah, nasihat Paulus juga kepada jemaatnya adalah selalu mengucap syukur, selalu berdoa. Jadi doa itu sangat penting. Kalau orang bilang doa itu adalah nafas bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak berdoa berarti kita mati secara rohani. Ya, jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, ingat selalu akan Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, banyak sekali masalah, kesukaran yang mereka hadapi. Tetapi kita lihat ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka bisa atasi semuanya itu. Ketika mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kita lihat contoh kehidupan Ayub. Kita lihat kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Banyak sekali masalah-masalah yang mereka hadapi. Tetapi apa? Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka duduki. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Mungkin saat ini kita juga merasakan masa-masa sulit. Mungkin kita juga berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan bilang, kamu mampu. Kenapa? Masalah itu selalu berjalan dengan kehidupan kita. Semua orang memiliki masalah. Semua orang mengalami masa-masa sulit. Tetapi semua orang bisa bangkit kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia bisa lewati kalau dia menjadikan Tuhan sebagai kunci utama dalam melewati masa-masa sulitnya. Ya, jadi saya rasa ini juga firman Tuhan kena untuk saya. Kalau saat ini berbagai banyak masalah yang saya juga hadapi, pergumulan, entah itu rumah tangga saya, entah itu dengan keluarga saya, ya pergumulan dengan berbagai macam, entah itu pekerjaan saya, itu adalah kesusahan saya, itu adalah kesulitan saya. Kadang saya merasa tidak mampu, Tuhan, saya tidak mampu. Tetapi ketika saya mengingat melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itu sepertinya saya memiliki kekuatan yang baru. Saya setiap pagi kalau pergi ke sekolah selalu menyanyikan lagu yang hati yang gembira adalah obat. Selalu itu saya putar ulang-ulang karena saya tahu saya rasa saya orang yang terbatas dalam teknologi. Jadi kalau membuat apapun itu saya agak lambat. Tetapi ketika saya mau belajar selalu bersuka cita, jadi itu saya dapat melakukan segala sesuatu itu dengan santainya, dengan bisa melewati semuanya itu. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Yaitu kesusahan saya, itu pergumulan saya setiap hari, membuat program-program kerja,
itu sebuah kesusahan, tetapi saya bersyukur saya bisa melakukannya walaupun sedikit demi sedikit, tidak masalah. Saya yakin itu juga proses saya untuk belajar. Yang namanya belajar tidak ada yang langsung tahu, tetapi ketika saya mensyukuri atas pekerjaan yang Tuhan berikan, mensyukuri Tuhan masih berikan saya kekuatan, mengapa saya harus mengeluh? Di luar sana banyak orang yang juga berjuang, ya. Di luar sana ketika saya mengeluh dengan pekerjaan saya, di luar sana orang mengeluh karena tidak ada pekerjaan. Makanya itu yang membuat kadang saya semangat untuk terus bekerja. Nah, saya harap kita juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita terus tetap kuat di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, ya. Ya, yang keempat, bagaimana kita bisa di masa-masa sulit bisa mengalami kuasa Tuhan atau merasakan kehadiran Tuhan. Yang keempat adalah, atau yang terakhir adalah, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi kesusahan. Nah, ini penting untuk kita. Ini penting untuk saya, ini penting untuk kita semua. Bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi masalah. Kita lihat, hadapi masalah dengan sabar dan hati yang kuat. Coba kita lihat di ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Saya ulang sekali lagi. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudus, ya. Nah, seperti saya bilang, pada umumnya kita kadang kalah dengan kesabaran, ya. Itulah saya pernah bilang bahwa masalah terbesar dari diri kita sendiri adalah mengalahkan diri kita sendiri, kesabaran dari kita sendiri. Kadangkala orang jatuh di dalam dosa itu ya karena tidak sabar. Orang bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu semua karena ketidaksabaran. Contoh misalnya, ketika kita memiliki masalah, kita ingin sekali masalah itu cepat selesai. Kita ingin sekali masalah itu cepat berlalu dari kehidupan kita. Nah, tapi kadang bisa terselesaikan tapi dengan cara yang tidak baik. Contoh misalnya, kalau ada orang yang mengalami masa-masa sulit, misalnya dalam kekurangan atau sebagainya, itu adalah masalah mereka, itu adalah pergumulan mereka. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah, misalnya dengan cara mencuri atau membegal. Nah, itu adalah cara yang salah ketika mereka menghadapi masa-masa sulit. Cara mereka menghadapi masa-masa sukar, ingin melakukan jalan pintas tapi merugikan orang lain, tapi dengan cara yang salah, ya. Caranya instan, tidak mau bekerja, tidak mau mencari pekerjaan, tidak mau capek, tidak mau lelah. Nah, tentu ini sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kenapa yang terakhir ini kita diajarkan untuk sabar dalam kesusahan? Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kesusahan itu tidak selalu negatif untuk kita, tetapi justru dari kesusahan itu mengajarkan kita lebih dewasa di dalam Tuhan, lebih dewasa lagi di dalam kerohanian kita. Tanpa masalah, kita tidak akan mengenal namanya kuasa Tuhan. Tanpa pergumulan, kita tentu tidak akan pernah merasakan apa artinya mukjizat. Dan tanpa masalah tentu kita tidak akan mengalami yang artinya perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tanpa Tuhan, tanpa memiliki kesabaran, hidup kita tentu akan semakin sia-sia. Jadi penting untuk kita saat ini adalah sabar dalam menjalani kehidupan ini. Sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun pergumulan kita, tetap sabar. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan
selebihnya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan melakukan apa yang kita mau supaya Tuhan lakukan, tidak ya. Tetapi lakukanlah apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan memaksakan kehendak kita supaya Tuhan mengabulkan, tentu tidak. Jadi ada beberapa hal yang pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di masa-masa kesusahan. Yang pertama adalah jadikan kesusahan itu sebagai bagian dari hidup kita. Yang kedua adalah kita jauhkan dari bisikan-bisikan setan atau iblis. Artinya apa? Ketika kita punya masalah, jangan kita lari ke orang-orang di sekitar kita atau ke teman-teman kita atau curhat kepada sosial media dan sebagainya, tetapi larilah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah hadapilah kesusahan dengan doa. Doa besar kuasanya. Dan yang keempat adalah kenakan perisai kesabaran dalam diri kita. Jadi ada 4 hal yang kita boleh sama-sama belajar. Kiranya ini juga menjadi kekuatan untuk kita dalam menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini, masa-masa di mana banyak sekali masalah terjadi di dalam keluarga, di dalam perekonomian, apalagi kalau kita sering ketemu dengan suami kita, dengan anak-anak kita di rumah, tentu kadang itu memicu adanya masalah. Atau ketika bekerja sekarang pendapatannya agak turun dan sebagainya. Kiranya ini tidak menghalangi kita untuk kiranya masa kesusahan ini tidak menghalangi kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk kehidupan kita. Ya, demikian firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan untuk kita semua, dan kita semua boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami, sertai kami, agar kami mengerti dan memahami, bahkan ajar kami untuk selalu melibatkan Tuhan di masa-masa sulit kami, melibatkan Tuhan di masa-masa kesusahan kami. Ajar kami untuk selalu fokus sama Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadikan Tuhan perisai, menjadi pelindung di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saatnya kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami sudah diberkati. Setiap kami yang datang dengan lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah urapan dan kuasa Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu. Keluarganya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pagi hari ini, menyerahkan kembali gereja-Mu GB Anugerah ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahwa semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka dengan kesatuan hati, kesatuan roh. Berikan urapan minyak yang baru, sehingga lewat pelayanan di tempat ini nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak, suami istri. Tuhan berkati kehidupan mereka. Baik itu pelajar, mereka juga diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Jemaat Tuhan yang bekerja, usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat persembahan umat-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati setiap persembahan umat-Mu Tuhan. Berkati korban syukur mereka.
Berkati perpuluhan mereka Tuhan. Apa yang mereka tabur kami percaya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan bangsa kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Bangsa kami boleh melalui segala sesuatunya Tuhan. Ada banyak hal yang boleh terjadi. Kami percaya semua karena seizin Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kemerdekaan yang sejati itu sungguh-sungguh boleh dialami bangsa kami. Kami berdoa pemulihan pasti terjadi. Keselamatan pasti terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota Makassar Tuhan. Kami percaya kota ini Tuhan lindungi. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan yang ada dalam kota ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih Kristus tercurah atas kota Makassar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kristina, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.